Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Kali ini saya akan sharing tentang Volvo FMX 440 ya, troubleshooting truck brake failure, electrical fault, loss of functionality, parking brake malfunction, dan fifth wheel sensor malfunction. Keempat error tersebut muncul secara bersamaan ya. Kick air pressure di monitor panel tidak terbaca ya, hanya strip-strip. Dan indikator parking brake dia nyala berkedip ya. Harusnya kalau unit berhenti dan posisi parking on, itu dia menyala terus-terusan ya, tidak berkedip. Coba kita lihat di vehicle music ada berapa peringatan ya. Ternyata yang merah itu ada 3 dan 1 kuning, yang 2 putih ya. Kalau putih itu aman, tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita masuk ke diagnostik ya. Kita cek error kodenya. Kita tunggu sebentar ya. Error kodenya ini foto pada malam hari ya. Trouble ini berselang selama 3 malam ya. Foto error kode diambil waktu malam hari, sementara perekaman di siang hari. Nah, ini ada 4 kontrol yang tidak terbaca, yaitu EBS, CCIOM, RCOM, dan APM. Demikian tadi ya pengecekan error kode yang muncul dan indikator-indikator yang bermasalah pada monitor panel ya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan ya, karena dari operator menginformasikan bahwa jika error ini muncul dia tidak bisa start ya, dan parking brake tidak mau off. Kita coba start dan ternyata memang benar tidak mau ya, tidak mau start. Terus pada parking brake lever dia harusnya ada lampu indikator yang nyala merah ya. Ini sama sekali tidak ada nyala, dia mati. Dicoba parking brake off juga tidak mau ya. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan pada error kode data ya, diagnostic trouble code list. Yang pertama kita cek dari error yang muncul di HMIIOM ya, yaitu U012900. Kita coba cari dan ternyata dia mengarah ke loss communication ya, dengan brake system central module ya. Kemudian kita lanjutkan pengecekan error kode yang kedua pada HMIIOM ya, yaitu dengan error U114000 ya. Error ini mengarah loss communication dengan APM ya. Untuk rekomendasi pengerjaan kita disuruh mengecek baterai, ngecek power supply system, ngecek kabel CAN bus atau kabel data link dan konektornya ya. Dan yang terakhir ngecek controller ya. Selanjutnya kita cek error yang ketiga pada HMIIOM ya, yaitu U114400 ya. Error ini mengarah loss komunikasi dengan RCIOM ya. Untuk rekomendasi pengerjaan kita disuruh cek kabel dan konektor antara ECU dengan RCIOM ya. Untuk keterangan dari rekomendasi pengerjaan bahwa jika ini satu-satunya error loss komunikasi, maka dia trouble-nya itu lebih dekat dengan controller RCIOM ya.
dan ini juga bisa muncul dikarenakan akibat dari kalibrasi RCOM yang keliru ya, atau salah. Kemudian kita cek error yang keempat pada HMI IOM ya, yaitu U114500. Errornya mengarah ke loss komunikasi dengan CC IOM ya. Untuk rekomendasi pengerjaan, kita disuruh ngecek kabel dan konektor antara ECU dengan CC IOM ya. Dan jika ini satu-satunya loss komunikasi, maka kesalahan atau masalah itu lebih dekat dengan controller CC IOM ya. Error ini juga bisa muncul karena kesalahan kalibrasi ya. Nah, error yang muncul pada HMI IOM sudah dibahas semua ya. Kemudian kita pindah ke error yang muncul pada transmisi ya, pada Tecu, yaitu dengan kode error O012100 ya. Error ini mengarah pada loss komunikasi dengan ABS control modul ya. Untuk rekomendasi pengerjaan, dia controller ABS nya itu tidak ada powernya ya, dan softwarenya tidak cocok dengan controller ABS, software transmisinya ya yang dimaksud. Jadi maksudnya itu perlu kalibrasi ulang. Nah, ini yang terakhir ya, dari Tecu, dari transmisi. Kita pindah ke VMCU ya. Dia errornya itu U002888. Errornya mengarah ke CAN communication chassis net ya. Nah, dari banyaknya error tadi, error yang jelas cuman ini ya, yang lain loss communication, dan ini CAN communication ya. Keterangannya chassis net itu ada wiringnya sendiri ya. Coba yang pertama kita cek wiringnya chassis net ya, kita pastikan wiring chassis net. Oke, ini ya wiring dari chassis net atau chassis subnet. Dia saling menghubungkan ya, antara VMCU, FCOM, APM, RCOM, EBS, CCOM. Ini ada kaitannya dengan error tadi ya, 4 controller yang tidak terbacakan tadi ya, EBS, CCOM, RCOM, dan APM ya. Untuk warna kabelnya dia oranye dan hijau ya. Untuk pengkodean wiring, dia menggunakan warna dan angka ya. Yang warna sudah aku sebutkan tadi, dan yang angka, dia untuk oranye itu kodenya 7000, dan untuk hijau dia 7001 ya. Untuk kode angka, dia berada di dekat konektor ya. Selain itu juga kabel chassis subnet, dia dua warna tadi, oranye dan hijau, itu saling berlilitan ya, sepanjangan itu antar controller dari VMCU, FCOM, APM, CCOM, RCOM, ABS, itu sepanjangan dia berlilitan. Itu tadi gambaran secara umum ya, karena ini tadi errornya berkaitan dengan chassis subnet,
dia 4 controller tidak terbaca, maka kita akan bahas lebih rinci, lebih detail lagi ya. Kita bahas dia konektor berapa, pin berapa di setiap controller dan melewati konektor apa aja gitu ya, biar semuanya tahu. Oke ya, yang pertama kita dari VMCU ya. VMCU kita ke wiring diagram BE. Nah ini ya wiring diagram BE, kemudian kolom 0 baris B ya, konektor 2, pinnya pin 23 dan 22 ya. Itu yang pin 23 itu can high dan pin 22 can low. Kemudian ini posisi dari controller VMCU ya, berada di dalam kabin di bawah fuse. Dari dalam kabin dia keluar melewati konektor XC203 ya, berada di sebelah kanan kabin ya. Dari VMCU kita ke FCOM ya. Di FCOM dia cabang 2 ya, karena 2 konektor juga. Yang satu ke wiring diagram GA, ini wiring diagram GA, kemudian kolom 0 dan baris B, konektornya X1, pin 1 dan pin 5 ya. Pin 1 can high, pin 5 can low. Kabel subnet yang dari VMCU menuju FCOM dia melewati 2 konektor ya, konektor XC203 dan XC301. Jadi untuk pengukuran tidak perlu memutuskan kabel di tengah jalan ya, baiknya kita mengukur antar konektor sampai konektor aja, biar resiko untuk terjadi intermittent itu lebih kecil. Ini masih di FCOM ya, tapi berbeda wiring. Ini wiringnya ke wiring diagram GA1, kemudian kolom 1 baris B ya, di konektor X1, pin 1 dan pin 5 sama, dia can high dan can low. Pin 1 can high, pin 5 can low. Untuk letaknya FCOM, dia berada di bawah kabin, depan tire ya, depan tire, nempel di bumper sebelah kanan depannya. Dan ini konektor yang dilewati ya, yang saya bilang konektor XC301 tadi. FCIOM itu dia controller lampu kerja depan ya, kanan kiri. Dan ini tampak tata letaknya lampu kerja depan kanan kiri termasuk horn. FCOM itu kepanjangannya front chassis in out module ya. Selanjutnya kita bahas yang dari VMCU menuju ke APM ya. Nah, yang menuju ke APM
dia keluaran kabel dari VMCU tetap satu, kemudian melewati konektor XC203. Setelah itu dia junction ke APM dan ke FCOM. Yang ke APM junction langsung dari soketan XC203 ya. Kita ke wiring diagram FE ya. Wiring diagram FE itu wiring diagram APM, Air Production Modulator. Dia berada di kolom 3 baris C ya. Kolom 3 baris C yang ada di wiring diagram FE. Dia konektor X1 pin 2 dan pin 3. Pin 2 nya itu can high dan pin 3 dia can low. Kode junction untuk kabel chassis subnet dari APM dia XS342 dan XS341 ya. Ini letaknya APM ya, di belakang baterai di unit sebelah kiri. Untuk junction dia nggak sesuai dengan yang ada di wiring ya. Dia junctionnya nggak langsung jadi satu, cuma berpisah-pisah. Jadi yang di aktual itu nggak jadi satu seperti yang ada pada wiring ya, cuma beda tempat. Nanti kita lihatkan videonya untuk junction yang satu-satu. Setelah dari APM kita berikutnya ke CCIOM ya. Wiring diagramnya CCIOM itu wiring diagram AB ya. Terus untuk penempatan kabel dia di kolom 3 baris C. Konektor X2 pin 22 dan 26. Pin 22 can high dan pin 26 can low. CCIOM kepanjangan dari Central Chassis In-Out Module. Ini tata letaknya CCIOM di unit ya, di aktual unit. Dia terletak di Axle 2 di atasnya ya, di cross member chassis. Ini penampakan gambar dari controller CCIOM. Yang sebelumnya tadi penampakan diperbesar ya, kalau ini penampakan di chassis langsung nempel di cross member langsung gambarnya ya. Nah kalau ini kan diperbesar dia. Selanjutnya kita mengarah ke RCOM. Kepanjangan dari RCOM adalah Rear Chassis In-Out Module ya.
wiring diagramnya RCOM adalah wiring diagram GC. Wiring diagram GC kolom 1 baris B ya. Nah itu kan banyak itu jungtionan, sama-sama kabel sasis subnet warna oranye hijau lilitan ya. Cuma yang kita bahas yang dari WMCU atau yang dari junction depan ya, itu kita disitu kan ada kodenya yang dari depan, yang dari WMCU itu dia SD 3C dan SD 4C ya, itu yang dari WMCU yang saling terhubung dengan controller yang lain tadi yang mengikuti error tadi. Selain SD 3C dan SD 4C, kabel itu ndak usah dipikirkan dulu ya, kita mikirkan yang sasis subnet tadi yang saling terhubung antar controller tadi. Ini tata letak dari controller RCOM ya, dan konektor XC317. Oke, FCOM sudah, terus APM sudah, CCIOM sudah, RCOM sudah. Ini tinggal yang terakhir ini ya, controller EPS. Yang menuju controller EPS dia langsung junction ya, dari VMCU melewati konektor XC203 dan langsung junction, langsung masuk ke controller EPS. Dia di wiring diagram EE untuk controller EPS, dan terus untuk sasis subnet dia di kolom 1 baris B ya. Konektor X2 pin 8 dan pin 7. Untuk pin 8 dia can high dan pin 7 dia can low. EBS kepanjangan dari electronic brake system. EBS adalah generasi dari ABS ya, dia full elektronik. Nah untuk tata letaknya ya, dia berdekatan dengan controller CCIOM ya. Nah ini dia penampakannya, dia nempel sasis. Nah pembahasan wiring diagram sasis subnet sudah selesai semuanya. Dia terhubung ke controller apa aja sudah terbahas semua, pin berapa, kabelnya warna apa, konektornya yang dilewati konektor berapa aja, tempatnya di mana aja, sudah selesai dibahas. Untuk selanjutnya kita kembali ke troubleshootingnya tadi ya, karena sudah mengetahui wiring diagram dari sasis subnet, terus kode-kode errornya yang muncul dan yang ditimbulkan di monitor panel dia tuh kenapa aja. Tadi di awal sudah disampaikan ya, sekarang langsung ke penyelesaian masalahnya ya.
sebenarnya sepele, cuma yang nyari yang pusing ya karena ini berhubungan dengan kabel. Di awal tadi kan controller yang tidak terbaca itu ada 4 controller ya. Nah, artinya ini kabel yang putus itu antara VMCU yang menuju ke APM ya, karena dari VMCU yang menuju ke APM itu kabel utama sebelum junction ke CCOM, RCOM, IPS ya. Itu analisa dari pembacaan wiring, dan memang benar setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran menggunakan avometer, yang putus itu memang antara VMCU menuju ke APM di sekitaran sini ini ya, yang saya tandai ini. Di sini tempat kabel warna oranye itu putus ya. Ini controller CCIOM ya, terus kemudian ini controller EPS, Nah, ini model junctionnya ya sendiri-sendiri. Yang saya bilang tadi sendiri-sendiri, tidak jadi satu seperti yang ada pada gambar wiring diagram ya. Ini temuan kabel yang putus ya, kabel warna oranye, dia putus karena terjadi gesekan dengan bracketnya ini ya. Ini dia bracketnya dia sendiri sebenarnya, cuman karena mungkin kabel disk atau tiramnya sudah rapuh, makanya dia kena goncangan bergesekan gitu. Akhirnya putus. Kabelnya ini yang menuju ke APM ya, di dekat air tank bawah chassis pas. Buat string aslinya, jos, buat string aman nih. Kabel cincin ini udah tak kupas ya sebelah.
Nah, sudah sembuh ya setelah dilakukan penyambungan kabel dan repair wiringnya tadi. Dari temuan kabel yang putus warna oranye, kabel sasis subnet ya, yang dari VMCU menuju ke APM. Disetot langsung bisa running ya, tanpa ada kendala sama sekali. Terus indikator lampu parking brake juga sudah menyala, tidak berkedip lagi ya. Terus controller semua sudah terbaca dan tidak ada errornya di HMI IOM hilang. Lampu indikator parking brake juga sudah normal, tidak ada kendala. Unit sudah sembuh ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, menambah ilmu. Jika ada saran, kritik, komen, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saatnya amal digital ya, dengan cara subscribe, like, dan share video-video dari saya. Salam Mega Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.